berhasil di-receive kali ini kesempatan ya. Pada kesempatan yang baik ini, saya atas nama pengurus pusat PBPSI mengucapkan terima kasih, penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para atlet semuanya. Dan kemudian head coach Khairan, Kang Nur dan semua official yang telah menunjukkan prestasi yang sangat luar biasa. Yang kita tunggu selama ini baru tahun inilah, tahun 2026, gelar bergengsi ABC Men Volleyball Cup kita raih yang diselenggarakan di India. Halo, selamat pagi. Kita baru saja dapat kabar gembira dari Timnas Bola Voli Putra yang berhasil menjuarai AVZ Men's Volleyball Cup 2026. Ini sebuah sejarah. Kenapa bersejarah? Karena sepanjang keikutsertaan Timnas Bola Voli Putra ini baru kali ini bisa mencapai final dan menang. Wow, keren kan? Apa ya kunci suksesnya? Kita ngobrol sama mereka di Point of View. Wah, ini dia nih. Sudah ada Boy. Apa kabar Boy? Halo, sehat. Selamat datang Mas Jati. Oke, ini adalah tempat apa nih? Tempat sarapan. Lagi pada sarapan. Kita lihat yuk, sarapannya apa sih kalau atlet? Ada protein, ada sayur-sayurannya juga. Oke. Kalau bisa nanti ada susu, kopi, teh. Ini ada nasi. Itu ada nasi. Ada nasi. Oh, nasi tetap ya. Tetap Ada nasi. Ini ada daging. oh daging, telur, oh sosis, proteinnya 3 pilihannya, sayur, sama ini, oh ini kerang kering kentang. Oh oke. Ini kalau kayak gini, itu udah bebas aja. Makannya Bebas, mau apa? terserah. Tergantung sesuai porsi masing-masing. Oh, ada kokinya. Kita ngobrol dulu sama kokinya. Halo Mbak, namanya siapa? Ibu Dede. Ibu Dede. Iya. Ibu Dede yang bagian masak di sini. Iya, masak. Ini gimana nih tanggung jawab masakin buat para atlet? Iya. Ini kayak gimana sih masaknya? Masaknya ya masakan rumahan aja. Oh biasa aja? Iya, biasa aja. Yang Nggak ada. anak-anak suka aja. Jadi maksudnya ini terserah dari teman-teman atau ada Kadang program? suka ada request gitu. Oh gitu. Iya. Tapi kalau sebenarnya kalau dari pelatih atau dari official, larangannya apa aja? Jangan pedes-pedes, jangan banyak-banyak. Biar nggak lemes lututnya. Oh, itu Iya, ngaruh? iya, ngaruh. Oh Kata iya, pelatih, Bos. kata Kalau pelatih. kebanyakan es, lututnya digaruh? Iya, kebanyakan minum nanti jadinya. Oke, kembung ya. Iya, males. Itu buat latihan jadi males gitu. Tapi menu yang paling biasanya favorit buat anak-anak apa? Sayur lodeh, Sayur lodeh. Wow, tempe tepung. tempe tepung. Iya. Tepung-tepung gitu boleh? Tepung-tepung Boleh, gitu? sekali-sekali. Oh, sekali-sekali. Oke. Daging selalu ada, daging, Daging ikan, tuh telur mesti. itu pasti. Iya, Tinggal buah, jus, digilir aja. Iya, digilir aja menunya. Ganti-ganti tiap hari. Gitu. Pagi, siang, malam. Oh, Iya. ini kepala dapur. Pak, menjelang pertandingan kayak kemarin tuh mau ke Piala Asia, ada asupan khusus nggak yang ditambahkan? Selain dari makanan sehari-hari? Nggak. Khusus itu nggak ada. Oh, nggak ada? Biasa aja. Kita mau coba icip deh masakan ibu kayak gimana. Selamat pagi semuanya. Wah, udah pada sarapan? Sudah ya? Wah, saya ikutan sarapan ya. Itu tadi soal asupan. Nah, kita ngobrol dikit lah soal kemarin kan berhasil menang nih. Itu kalau menurut temen-temen sudah memprediksi belum sih? Kalau aku nggak. Kalau enggak? aku ya targetnya ya main baik aja gitu. Oh gitu. Nggak mikir sampai ke sana. Nggak mikir. Jadi waktu itu Ngalir aja. ngalir aja. Tapi ada target nggak sih sebelumnya? Oh, nggak tahu tuh. Mungkin pelatih tahu ya. Oh gitu. Aku nggak. Oh, teman-teman nggak dikasih tahu bahwa ada target itu nggak dikasih tahu. Pokoknya main aja yang benar gitu. Alvin memikirkan kudu juara sih ini. Di luar prediksi saya, Mas. Yang apa kata Boy tadi, yang penting kita dikasih kesempatan ya udah main, bener-bener main lepas aja, enjoy. Ini pertama kalinya kalian ikut Piala Asia atau sebelumnya sudah pernah pengalaman? Rutin, biasanya kita rutin ikutin. Kalau Boy berapa kali gabung untuk Piala Asia? Kalau aku Piala Asia mungkin udah Tiga kali ini. Alvin? Baru ini pertama. Nah, pertanyaannya nih, antara pesimistis atau optimistis, kamu lebih kemana waktu kemarin berangkat ke India? Optimis sih maksudnya. Tetap optimis. Ya,
sebelumnya kan udah pernah ngelawan. Tapi emang kita kan sadar kayak lebih tahu oh mereka tim yang kuat gitu. Jadi kayak nggak punya ekspektasi lebih aja. Kalau untuk main bagus itu kayak optimis karena kita kan udah latihan di sini. Di grup B ya, di pool B itu sama Oman dan Korea Selatan. Itu gimana waktu tahu undiannya dapat itu? Kalau di Asia itu emang udah semuanya udah tim-tim bagus gitu. Jadi kayak nggak ada pilihan aja. Tim sebelah juga timnya tim bagus-bagus semua. Di grup yang lain pun juga Iya. pasti akan begitu. Jadi nggak ada pilihan. Jadi kayak ya udah ngalir aja. Antara Korsel sama Oman lebih kuat mana? Kalau lebih kuat nggak ada yang timpang sebelah, nggak ada mas. Oh, nggak ada. Nggak ada yang timpang Oh jadi merata gitu ya kekuatan voli putra di Asia itu. Nah waktu perjalanan itu sampai titik mana sebenarnya kalau Alvin ngerasa bahwa kayak ini bakalan lanjut nih. Pas waktu ngerasain main lawan Qatar, abis struggle parah nih dari lawan Korea. Otomatis kita kan, ayo bisa nih bisa. Jadi semangatnya ada lagi. Kayak bisa sih sampai final gitu atau Semifinal empat besar iya, itu. bisa. Oh itu aja udah kencang banget ya. Udah bagus. Udah bagus ya. Udah bagus. Boy, ada nggak titik bahwa gue optimistis nih kita akan melangkah lebih jauh nih daripada yang sebelum-sebelumnya? Ya benar kata Alvin ya. Pas titik balik kita itu di lawan Qatar. Karena kita tahu kan Qatar tim yang kuat lah. Kuat ya? Salah satu yang paling kuat di Asia itu. Terus kita menang ya kayak ngerasa oh ternyata kita bisa loh kayak gini gitu. Jadi kayak lebih confident aja ke depannya gitu. Biasanya kalau kayak gitu urusan semangat menyemangati itu antara personel di tim atau akan dibakar semangatnya sama pelatih? Semuanya sih saling nyemangatin, kayak pelatih juga kasih saran, terus kasih kebebasan ekspresi di lapangan, terus kita yang senior junior itu di lapangan udah kayak nggak ada, kita semua sama gitu. Jadi kayak punya jobnya masing-masing lah, jadi kayak saling semangatin aja di dalam. Udah guyup aja di situ gitu ya. Semifinal berhasil menang masuk final. Itu gimana perasaannya? Wah merinding langsung. Merinding. Gimana cerita tuh. Kalau semifinal itu kita lawan tuan rumah. Dan India itu kan juga lawannya kuat juga ya? Ya, apalagi tuan rumah. Tuan rumah pula, jadi double pressure-nya kita. Oke. Kita set pertama, wah kayak orang nggak bisa main mas. Itu kenapa? Ya mungkin kita lawan tuan rumah ya. Nervous pasti ada. Pasti, Setiap masuk pertandingan tuh lapangan. nervous pasti ada. Apalagi di situ kita gonta-gantian sama pemain junior. Oh, oke. Ya sempat down dikit lah. Bisa nggak ya? Terus set kedua dibantu semangatin sama pelatih, sama boy, sama teman-teman yang lain. Ayo bisa. Dari situ guyupnya tuh dapat gitu mas. Oh, oke. Terus habis itu di set kedua menang. Set ketiga menang. Jadi makin pede lagi. Makin pede. Di set keempat untuk menentukan Kalah. kalah. Oh, Lanjutkan set kelima. 3-2 ya menangnya waktu itu ya, ketat banget ya. Nah itu sempet di set keempat kalah lagi, itu makin panas aja atau gimana? Kita udah ngelewatin 3-2 lawan Qatar, Thailand. Iya, Thailand. Nah. Itu set 5 set yang ketiga kalinya. Yang bikin optimis itu kadang kayak kita udah capek nih, kita udah sejauh ini nih gitu. Jadi kayak ditambah dikit lagi capeknya gitu. Jadi kayak di all in aja kayak gitu. Mendingan untuk jagain teknik-teknik atau mendingan jagain mental kalau buat kalian lagi tanding gitu? Mental mas, karena kalau mentalnya bagus setiap pertandingan stabil, teknik itu keluar dengan sendirinya. Kalau mentalnya ambruk, Udah keluar. ini tadi yang bilang gitu. Apa takut? Kalau aku sih mungkin peran pelatih ya. Jadi kayak ada pelatih yang kayak harus begini-begini, ada pelatih yang kayak bebas berkreasi gitu. Nah, mungkin di situ yang kayak pelatih nyuruh kita bebas berkreasi di lapangan, jadi kita nggak takut salah kan. Terus juga teman-teman percaya nih kalau kita sebenarnya bisa. Menurut aku setiap pemain tuh gayanya beda-beda gitu. Cuman tujuannya sama, cari poin. Betul. Gitu. Boleh digambarin nggak buat kayak aku juga penonton yang mungkin nggak main volley, itu yang berekspresi yang nggak sesuai dengan teknik banget, itu kayak apa misalnya? Mungkin yang tasbol jauh gitu. Mungkin kalau orang lihat kayak apa sih, kayak nembak burung jauh ke sana. Tapi kan tujuan kita cari poin ya.
karena kalau bola kena tangan ujungnya dikit aja itu kita bisa dapat poin sebenarnya gitu. Cuman kadang kan kita kayak takut jelek, takut disorakin penonton gitu-gitu. Jadi kayak nggak berani coba. Padahal kalau itu dicoba bisa berhasil, itu bisa menaikin mental teman-teman juga gitu, dapat poin. Oke, kalian tuh berberapa? Total 14 orang. Seakrab apa sih kalian untuk membangun chemistry di lapangan? Akrab sih mas, lebih guyup. Guyup. Kalau kita di luar lapangan ya udah masing-masing. Jadi kadang kita ngumpul di atas tuh di tengah nonton TV. Oh, nonton bareng. Terus makannya kayak gini setiap hari. Habis itu kalau kita mau makan di luar, kita ajak siapa yang mau ikut ngopi malam minggu. Oh, kalian tuh boleh keluar dari asrama itu setiap hari boleh keluar atau enggak? Boleh. Boleh. Ya itu aku bilang kayak Pak, yang jaga itu ya kesadaran diri kita sendiri-sendiri aja. Oh, benar filternya dari kalian Iya. masing-masing ya. Kemarin kan dapat MVP. Kamu dapat juga ya kemarin ya? Best seller. Best Teter dong. best seller. Coba diintip berapa followersnya kita lihat ya. Best seller player nih. Cuma 310.000. Kalau boy berapa? Cuman saya beli. Bohong banget loh ini. 306, 310. Paling yang pressure itu ya paling ngomong-ngomong netizen aja tuh. Oh, gitu? Kadang kebaca dikit kan, jadi kayak pressure dikit. Kamu tapi baca sih. Harus itu gak usah dibaca. Oh, baca. Tiap hari ngecek. nggak ngecek sih Nggak kalau aku. ngecek. Oh, nggak ngecek. Nggak ngecek sama sekali, Mas. Tahunya dari mana? Ya ada aja pasti kayak Lewat aja gitu. Kalau netizen kan kita dia nggak tahu kalau kita latihannya gimana, terus kita liburnya gimana. Jadi kayak tiba-tiba dengan hasil gitu kayak dia ngejudge tuh kayak nggak terima aja, tapi ya udahlah. Ada nggak yang kamu inget kata-katanya kayak apa gitu? Yang bikin sakit hati gitu? IQ rendah. Serius? Serius? Waduh. Alvin pernah ada juga dapat haters. Kalau ada ya bagus mas, kan pemain bagus kan harus punya haters juga. Oh gitu. Ya, buat motivasi aja. Nah, kalau fans apa? Biasanya ngasih pujian kah? Ngirimin barang kah? Atau apa? Kalau dukungan dari para fans apa? Dukungan dari para fans mungkin banyak yang nge-DM ya mas. Oh. Nge-support. Oke. gitu. Kayak apa sih supportnya biasanya kalau lewat DM? Supportnya kayak it's okay, hari ini gak apa-apa kalah. Besok ada hari-hari lainnya buat ambil kemenangan itu. Fansnya banyakan cewek apa cowok? Cewek. Mas. Cewek? Cewek. Ibu-ibu. Bohong. Ibu-ibu. Serius ibu? Ya, ibu-ibu. Biasanya kalau fans itu yang suka volley atau yang nggak tahu volley sama sekali yang kadang-kadang? Campur sih. Campur. Tapi Jadi ada juga cewek yang, boy mau nggak jadi pacarku gitu, ada nggak? Ada, pasti Ada? ada DM DM gitu. Tapi kamu punya pacar nggak? Belum. Oh, pas banget kalau yang ini belum punya nih. Coba diceritakan kalau kamu biasanya cari cewek pengennya kayak apa? Yang lokal-lokal aja. Udah sukses ya kan sebagai Amin. atlet gitu kan, sudah banyak nih persiapannya, bakalan berencana untuk nikah muda gitu mungkin. Target ya mas. Hah? 27. Kamu sekarang berapa? 24. Oh, masih 3 tahun lagi. Ngumpulin modal 3 tahun cukup ya. Pengennya 27. 27 pengen ya. Kalau 27 kan atlet masih produktif itu. Nggak masalah, pokoknya nikah 27. Asal pengen. disupport aja. Oh gitu, 27 kamu ya. Boy sekarang berapa? Aku 23. 23. Rencana ada pengen nikah umur berapa? Nggak matokin sih. Oh nggak kalau matokin, tapi pengennya tuh nikah muda apa? Ya udahlah. Ya nggak tua-tua banget juga, tapi ya standarnya Standar aja. Ya, 27 benar sih 27. 27 itu pas ya. Pas, Nah kalau kalian melihat kemarin menang, ke depan ada target-target nggak? Kalau target pastinya ada kan. Hmm. Ya karena kita ya mempertahankan tuh lebih sulit lah dibilang. Betul. Jadi kayak pressure-nya tapi ya dibuat motivasi aja. Kalau buat kedepannya bisa lebih dari yang kemarin aja sih. Ada yang mau disampaikan nggak buat pemirsa? Jangan lupa support saya dan Boy sebagai best seller. Kalau tadi kita habis ngobrol sama para pemain, saat ini saya sudah bersama dengan asisten pelatih Mas Nurwi. Mas, kita agak bicara teknis dikit nih. Kemarin habis menang, kunci suksesnya apa Mas? Oh, dari segi teknis tim-tim negara lain itu kan seperti yang kita tahu, servis keras, jangkauannya tinggi. Jadi kemarin kita persiapkan sama yaitu Thailand, kita fokus di
penerimaan bola pertama atau receive. Terus juga servis. Jadi kalau servis kita itu mudah, kita nanti susah kalau mau bertahan. Soalnya kenapa? Jangkauan mereka tinggi, spek mereka keras. Jadi kita harus pakai servis yang menyulitkan. Harapan kita itu nanti kita memudahkan untuk dapat blok atau defend, selanjutnya untuk counter attack. Apalagi kemarin ada lawan Qatar itu tinggi-tinggi. Terus Korea juga walaupun mungkin hampir sama kurang Indonesia, tapi fisik mereka kemarin bagus kemarin. Apa yang membedakan fisik pemain luar sama fisik pemain kita? Saya lihat itu ototnya itu lebih terbentuk. Powernya, strength-nya. Indonesia sebenarnya juga ada keunggulan tersendiri. Jadi meskipun posturnya itu tidak terlalu tinggi, tapi otot-ototnya itu kenceng, sama kalau dari segi kelincian itu lebih lincah. Kalau pemain Indonesia yang saya lihat seperti itu. Itu apa biasanya yang jadi hambatan buat pemain kita untuk bisa bersaing sama pemain-pemain dari luar? Untuk hambatan kita mungkin kurang di jam terbang aja sih, Mas. Oh, kalau secara latihan, kita latihan fisik, sekarang voli Indonesia juga sudah mulai modern juga. Jadi kalau zaman saya dulu, kita bicara flashback ya, kepala pelatih itu program ya teknik, ya fisik, tapi sekarang itu sudah ada pelatih fisik sendiri. Oh, dulu cuma satu pelatih yang menguasain semua. Iya. Kalau sekarang ada konsentrasinya masing-masing. Jadi ada head coach dibantu staf pelatih ke teknik. Nah, nanti fisik itu juga ada pelatih fisik sendiri, tapi sekaligus koordinasi sama pelatih teknik juga, kebutuhannya seperti apa. Tadi kan Mas Nur bilang persiapannya nggak terlalu panjang. Iya. Yang bikin menang itu kuncinya sebelah mana berarti? Kuncinya salah satunya di rotasi pemain. Jadi kami melihat ketika ada pemain yang kira-kira underperform, kita ganti yang performnya bagus. Ternyata berganti berhasil. Terus yang berikutnya kita sebagai yang di lapangan, kita berusaha menjaga agar anak-anak itu tetap enjoy. Jadi kalau di volley itu kan banyak tekanan, Mas. Jadi di tekanan dari lawan, wasit, supporter, bahkan dari teman sendiri, kadang dari pelatih. Jadi sama-sama menjaga suasana di lapangan, biar enjoy tanpa ada tekanan, tapi tetap serius. Ya. Itu gimana caranya pelatih untuk ngejagain biar enam-enamnya ini dan juga tentunya teman-teman yang lain ketika dirotasi bisa dengan mudahnya langsung klik, langsung main itu kayak udah sehati gitu? Caranya dari hal yang kecil dulu, kayak sarapan tadi, kita bareng-bareng. Kalau sarapan itu kayak hanya sekedar makan, diem-dieman, habis itu langsung berangkat ke gor atau istirahat. Tapi kan pasti ada diskusi-diskusi kecil. Terus kami juga kalau pas saat pertandingan itu, kalau mau bertanding juga ada meeting. Jadi sama official, sama pemain nanti meeting. Kita lihat strategi seperti apa. Jadi masing-masing pemain nanti lihat video lawan nanti, mengutarakan pendapatnya. Nanti saya harus seperti ini, saya harus seperti ini gitu. Komunikasi yang penting itu. Mas. Oh kalau lagi ngobrol gitu nggak, kalau lapangan itu nggak menerima instruksi dari pelatih, Iya. kudu gini, kudu ini, kudu gini. Jadi juga bisa bersuara. Iya, jadi kadang kemarin Ketahuan juga nanya ke anak-anak, jadi ngetes juga. Kamu nanti seperti apa ya? Kebetulan anak-anak juga ngeklik, saya nanti harus seperti ini. Nah, ternyata sependapat sama pelatih. Oke, Mas Nur. Kalau pemain itu kan fisiknya penting, Iya. mentalitas juga penting. Kalau menurut pelatih, mana yang lebih penting, fisik atau mental? Dua-duanya penting. Dua-duanya penting. Soalnya kalau fisik bagus, kalau mentalnya tidak bagus, nanti pas saat pertandingan juga nggak keluar. Fisik sama tekniknya nggak keluar. Tapi kalau misalkan mental bagus, tapi fisik tidak bagus, itu juga nanti buat apa juga, nggak ada tenaga. Dari latihan-latihan dijalani para pemain, apa sih biasanya latihan-latihan yang dilakukan? Latihan yang dilakukan yang pertama emang kalau basic volley itu ada passing, ada service, terus ada block, ada defense. Jadi kita latih semua per individu. Nanti berikutnya itu dilatih secara tim seperti itu. Ada spesialis gitu nggak sih? Oh ini spesialis untuk passing, ini Ya. spesialis untuk smash, itu ada? Ada, jadi di volley itu ada tosser, itu buat mengumpan bola ke spiker-spiker. Terus ada yang namanya sekarang itu outside hitter, itu jadi dia tugasnya buat passing kalau di belakang, kalau di depan juga passing juga, tapi sekaligus menyerang. Terus ada
posisi opposite, dia tugasnya tidak passing di belakang, tapi dia bersiap untuk, kalau saat di rotasi belakang, dia bersiap untuk menyerang 3 meter. Terus ada lagi libero, khusus untuk mengganti middle blocker. Kalau middle blocker sendiri, tugasnya nanti buat menarik blok sama menahan serangan sentralnya yang di middle blocker itu. Nah, posisinya kalau pelatih itu menentukannya gimana? Kalau kita timnas senior kan sudah jadi pemainnya, jadi kita seleksi dari klub-klub asal. Jadi sebelumnya mereka juga sudah ada pengalaman atau track record sebagai pemain spesialisasi ini. Mungkin dari klubnya sendiri juga cara memilih pemain spesialis itu mungkin dari kecepatan, dari teknik, dari fisik, seperti itu. Timnas sekarang ini secara fisik lebih optimal atau kayak gimana? Kalau saya lihat sebelumnya belum optimal. Kalau melihat yang saya katakan tadi, kita persiapannya nggak lama. Tapi kemarin anak-anak benar-benar istimewa. Mungkin karena kita sudah menang lawan Qatar. Qatar itu kan termasuk peringkatnya kan jauh di atas kita. Terus rival kita di Asia Tenggara Thailand. Habis itu Oman, kita masuk 4 besar itu mental anak-anak naik. Jadi terus, kemarin tambah menggila itu anak-anak itu. Siapa sih lawan terkuat di Asia untuk Indonesia? Nomor 1 pastinya Jepang. 2 Iran. 3 itu ada Cina juga bagus. Terus yang berikutnya itu Pakistan, Qatar sendiri. Terus India kemarin saya lihat juga bagus. Terus Korea juga bagus. Ya kira-kira seperti itu. Thailand juga mungkin ya 11-12 sama kita lah kualitasnya mungkin. Di Asia Tenggara ya. Nah tadi itu sebutin ada Jepang, ada Cina, Iran. Nah kemarin nggak ketemu? Kemarin nggak ketemu, soalnya kemarin kan timnas senior itu kan kalah di SEA Games. Kita juara 2, jadi yang juara satunya itu mewakili Asia Tenggara buat AVC Continental yang di Jepang. Oh, jadi nggak ketemu. Jadi Nggak Jepangnya ketemu. di situ. Nggak ketemu. Jadi Jepang, Iran, Cina ada main di Ada. yang sana kontinental. Iya. Ini yang di Piala Asia. Iya. Lawannya juga mungkin nggak yang top banget atau gimana? Ada kans itu juga nggak sih kemenangan kemarin? Kalau kemarin di AVC itu sebenarnya bisa dikatakan lumayan bagus juga. Walaupun kemarin tuh banyak yang bilang itu turnamennya itu tier 2. Gitu. Tapi lawannya kemarin bagus juga. Walaupun tidak ada Jepang, terus Cina sama Iran. Tapi kemarin termasuk bagus juga. Cuma mungkin kita beruntung juga kemarin. Ada keberuntungan di situ Iya. ya. Nah, nextnya apa sih untuk teman-teman ini targetnya ke depan? Targetnya ke depan dalam waktu dekat ini kita tanggal 15 sampai 19 ada Civilik di Camden, Filipina. Habis itu leg 2-nya kita ke Indonesia, tuan rumah. Habis itu kita bulan September kalau nggak salah itu kita Asian Games. Wah, itu bisa ketemu tuh ya. Ketemu Jepang, Iya. Iran sama Cina tuh Iya. ya. Ini kita lagi mau ke GOR, pengen Iya. lihat teman-teman latihan ya. Iya. Latihan apa kalau ini pagi ini jadwalnya? Pagi ini program kita tetap di penerimaan bola pertama atau receive. Jadi kita banyak-banyak di latihan servis sama receive itu. Biar memudahkan kita untuk menyerang. Oke, kalau tadi sudah ngobrol sama Boy, sama Alvin, sudah ngobrol juga sama asisten pelatih, sekarang sudah ada bersama saya, ada Farhan, ada Doni. Kan barusan latihan, itu apa itu? Itu latihan receive juga. Receive juga. Iya. Apa sih kalau latihan receive itu apa pentingnya, kenapa kudu latihan receive? Penting banget sih, soalnya buat apa ya, awal dari serangan. Oke, serangan dari lawan. Ya kan lawan servis, servis. kita menerima kalau emang kurang baik penerimaannya ya jarangnya juga susah. Oh, tadi Farhan latihan apa tadi kalau nggak salah disuruh apa ya? Big 10 terbaik. Servis, 10 ya, yang penerimaan berapa kali yang baik. Jadi dan tadi ditulis berapa. Berapa? Dapat berapa kamu? Aku 51 51 itu total. total. Dari berapa kali percobaan? 60. 60. Oke, 60 51. 51. Oke. Ini 54 ini paling gede ini. 54. Oh, paling tinggi tadi. Iya. Wah, luar biasa. Hari saya. Hari ini. Biasanya Biasanya ya rata-rata. kalau kayak gitu itu sebenarnya cuman sekedar ditulis aja atau untuk
ada apa? Ayo dikompetisikan sesama teman-teman. Kompetisi sih, soalnya kalau yang terakhir itu dapat hukuman kayak tadi yang dilempar bola gitu-gitu dapat. Drill itu. yang yang paling terakhir. kecil nanti di drill. Makanya kita ya bersaing. Ya, Di bersaing. latihan Oh, jadi bersaing, gimana ya. caranya? Pokoknya waktu latihan itu kalau Iya. bisa dapat 10 Iya. tadi. Iya. Kalau yang bagus 54 dapat apa? Nggak dapat Nggak dapat apa-apa. apa-apa. Cuman ya enaknya ketawa sambil lihat yang Ketawain iya. hidupku. Tiap hari latihannya begitu gimana sih kalau jadi atlet itu? Kalau latihan yang receive tadi di setiap pagi sih ya. Setiap pagi. Pagi. Dan Ya. nge-gym. Iya. Oh, Paling nge-gym juga. nge-gym Itu juga. tiap pagi. Ini kalau boleh cerita, kegiatannya seorang atlet seharian itu ngapain aja? Pagi bangun jam berapa? Bangun pagi ya bangun paling jam 6. Oke, jam 6. Jam 6 sarapan. Sarapan tuh jam. Sarapan jam 8. Setengah 8 lah, setengah 8. Oke. Jam 8 berangkat latihan, setengah 9 latihan. Latihan setengah 9 sampai jam berapa? Paling sejam 2 jaman. Setengah Sejam 11 2 jam, lah. setengah 11. Setengah Terus habis 11. itu apa? Istirahat. 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 Makan siang jam 12. Istirahat itu ngapain? Kan kalau istirahat itu kan bisa begini duduk-duduk aja kayak teman-teman Iya. belakang. Ada juga yang apakah kembali ke asrama untuk tidur siang Iya. mungkin? Ya, kembali ke asrama. Ke asrama Oh, asrama. dulu, mandi, kita makan, setelah itu istirahat ya tidur, rest. Nanti sore jam- latihan lagi. Sore latihan lagi. Jam berapa tuh kalau sore latihannya? Sore sekarang jam 4. Apa? Kalau latihan sore apa? Biasanya lebih ke latihan tim. Kayak game situasi Tim 66. 6-6 kayak Oh, jadi main bener-bener kayak pertandingan. Iya, kayak pertandingan. Oh, jadi Ya main tim juga nggak yang langsung game tuh nggak, tapi misal kita ada salah nanti Diperbaiki diulang gitu. terus. Oh, jadi nggak bener-bener main. Dikoreksi, Dikoreksi. kayak main tapi dikoreksi gitu sama pelatih. Dari semua kegiatan seharian, kamu dulu suka latihan di pagi atau latihan yang sore? Sore pastinya. Kenapa? Ya pagi itu gimana ya, badannya masih kaku ya kalau pagi itu biasanya. Enggak males enggak? Apa? Males enggak? Lumayan. Alasannya ototnya setengah 4, kemudian selesai jam berapa latihannya? Jam 6. 6. Jam 6 selesai, Iya. habis itu istirahat. Makan malam jam Itu ya jam 7 jam 8. 8. Setelah itu Setelah itu ya udah free, rest kita. fresh. Ya paling ngobrol-ngobrol di mes di atas, main game Kalau segala di macam. asrama kita ada jam malam nggak? Jam malam paling jam 11 ya. Ya segituan lah. Jam Setengah 11 lo apa? 11. Harus sudah Harus masuk ada di kamar mes. atau harus sudah tidur? Oh, harus di mes. Harus di mes. Tapi tidur itu kalian yang ngatur sendiri Atur atau? Ngatur sendiri. Karena mes pemain sama pelatih itu Beda. ya tanggung jawab masing-masing aja. tahu. Tahu kondisi masing-masing aja. Itu tanggung jawab di situ Tanggung ya. jawab ya. Berapa lama bermain volley? Aku baru 10 tahunan lah, 11 10 tahun, 10 11 apa tahun. 11 tahun. Itu sejak kapan? kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP. Main karena sering Awalnya lihat. saya badminton. Oh. Awalnya badminton, cuman karena orang tua dua-duanya volley juga, akhirnya ya coba-coba ikut. Awalnya ikut-ikut orang tua doang. Ada nggak sih ngerasa jenuh gitu? Kalau jenuh mah pasti ada sih ya. Kalau jenuh pasti Biasanya ada. di titik apa ngerasa jenuh? Enggak kayak yang kompetisinya terus-terusan. Oh. Habis dari kompetisi ini langsung ke persiapan lagi, kompetisi lagi, persiapan lagi itu sih. Emang biasanya nggak ada breaknya ya kalau di antara itu? Biasanya ada paling cuman kalau yang mepet-mepet 2 hari, maksimal kemarin 5 hari. Wah, capek juga ya. Lumayan. Dan kayak gini kan kalau main itu nguras tenaga, mental segala macam ya. Iya. Nah, recovery-nya berapa lama? Kalau recovery tergantung atletnya juga sih. Oh, masing-masing Ada yang beda. ya ada yang cepet, ada yang mungkin ya lumayan lama. Oke. Ketika mendapati kondisimu jenuh, Mm-mm. kau biasanya ngapain? Aku biasanya pulang ke rumah, kalau enggak motoran. Motoran? Motoran. Oh, riding. Kemana? Ya deket-deket aja sih. Oh, Nggak gitu. yang jauh. Cuman emang suka motoran aja. Oh, suka motoran. Kalau ke rumah, ngapain di rumah? Ya paling main sama anak, istri, sama orang tua, ketemu. Itu gitu tuh udah ngobatin banget ya, Udah balikin sih, mental, iya. balikin fisik segala macam ya. Kalau Doni, udah berapa lama? Oh, ini lebih Soalnya lama. dari kecil udah volley. Luar biasa. SD, TK. SD? Soalnya bapak kan dulu pelatih volley. Jadi Rata-rata tuh pada gitu ya, karena bapaknya pelatih volley, Ya. jadi ikut. ikut-ikutan di kampung aja kan pelatih di Ah, kampung. Tapi mulai menekuni itu mulai SMA kelas 1 sih. Oke, baru kelas Karena SMA kelas direkrut PPLB Jateng waktu itu. Oh, Jadi ikut kompetisi kayak Popda, satu. Ah.
ya gitu-gitulah SMP SMA terus Oke. baru direkrut sama PPLP dan masuk mulai tekun di situ. Berarti itu udah berapa lama kalau total sampai sekarang? 10 tahun lah. 10 Bisa tahun. sama 10. Oke, 10 tahun. 10 tahun lah. Menjalani sebagai pemain gitu ya. Udah Pemain benar-benar serius profesional sama ya. profesional. Ada jenuhnya? Pasti jenuh. Ya sama kayak si Lim itu. Pasti kompetisi kan nggak pernah habis ya. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah, sih, nggak pernah alhamdulillah. habis Oh kompetisinya. iya, alhamdulillah benar. Jadi terus ada gitu. Ya Nah, terus ada. kalau lagi jenuh, kalau tadi Farhan ke rumah pulang, ketemu anak istri, main pulang. Terus ini- Sama hobinya itu naik motor, Motoran. pulang, ketemu keluarga, makan-makan, udah gitu aja. Oh, jadi nggak ribet ya sebenarnya. Nggak ribet. Malah tuh justru kemewahan buat kalian kalau yang model gitu. Iya. Ya emang happy-nya di situ kali ya. Iya sih, itu kemewahan sih kalau Kemewahan sih ya. sama keluarga. Soalnya kan kita jarang di rumah juga. Heeh. Tapi kan sekarang ada teknologi, bisa Iya. video call, bisa apa gitu, nggak ngobatin. Ngobatin sih, cuman nggak yang beda. iya beda sih. Kalau di sini kan kita kan nggak ada waktu buat pulang ketemu keluarga ya paling ya kita cari makan, kita cari apa hiburan, ke mall, paling nonton atau Iya. apa Ke gitu. mall. Iya. Untuk sini dari deket mall ya. Ya, untung di sini Karena ada. keluarga kan jauh kan, harus ke Jawa. Makanya ya di sini sama teman-teman nonton apa-apa. Keluarga ya teman-teman. Ya ini. nongkrong, ngopi gitu aja lah. Apa sih kegiatan yang paling seru kalau dilakuin bareng-bareng semua ikut ngeriung gitu? Main game sih. Main games. Biasanya sih Mabar. kalau ya lagi mabar. iya mabar. Mabarnya main bola. Nggak main ini ML apa M- apa. ya, Mobile Legends, Kirain PUBG mabarnya gitu. mabar main volley juga. Oh, udah. Sebagai pemain, apa sih yang kalian cari gitu? Misalnya kenapa pengen jadi atlet? Kan ada yang bilang nih, jadi atlet tuh nggak panjang profesinya, usianya tuh nggak panjang. Apa yang membuat kalian akhirnya memutusin, oke deh, atlet profesional? Awalnya kan karena suka ya, terus lama-lama kayak oh ternyata di sini juga bisa dan tanda kutip bisa hidup lah, bisa hidup. Cuman emang bener nggak panjang. Kita juga mungkin diselingi kayak nyari-nyari opsi lain buat nanti ke depannya setelah jadi atlet jadi apa gitu. Kira-kira nanti setelah ini kalau misalkan sudah selesai di sini mau jadi apa? Udah kepikiran? Kalau kepikiran udah banyak, cuman ya jalannya mungkin belum ya. Apa aja? Coba udah ngelakuin persiapan apa aja? Han? Salah satunya usaha juga, terus nyoba ke pemerintahan juga udah, cuman belum ada kelanjutan. Udah lanjut. Ya masih nunggu lah buat itu. Masih nunggu. Kalau misalkan, kamu tadi kan bilang berapa? 13 tahun ya? Ya. Kalau misalkan nggak jadi atlet voli, kamu jadi apa? Kalau nggak jadi atlet voli, iya sih, kayaknya keluarga jadi guru ya? dosen aku. Oh gitu? Serius? Mungkin ya. Soalnya dulu pas terakhiran main badminton tuh dimarahin lah. Oh. Karena main badminton kan udah males kan, udah jelek dimarahin. Ya udah kalau misalnya masih kayak gitu, udah sekolah aja. Gitu. Oh gitu. Dulu tuh lumayan rada pinter lah. Oh, lumayan rada pinter. Oh, lumayan rada pinter. Saya ranking terus, 5 besar terus. Oh mantap. Lumayan, Itu Pak. SD. Sampai SMP. SMP. Sampai SMP. SMP. Sebelum poli aja, Pak. Ya, udahlah, modalnya ada sebenarnya Iya, ya. kayaknya ngajar deh. Ngajar. Kalau nggak poli aku. Oh oke. Jadi apa? Kalau nggak jadi atlet voli, kamu jadi apa? Ya karena keluarga saya guru semua, bapak ibu guru. Ya mungkin diarahkannya pasti Ke sana. situ lah ya. Sebagai atlet apa sih paling susah itu jadi part yang mana sih untuk jadi atlet? Konsistensi menurut Itu. Konsistensi. konsisten ya. Apalagi atlet yang pernah cedera itu kan buat kembali lagi kan pasti butuh waktu yang lama buat recovery. Apalagi kalau Sama menjaga misalnya kondisi tetap Iya. terus fit ya. apalagi habis cedera kan kayak mentalnya juga aduh, pasti itu. Selama jadi atlet voli, sejauh ini kalian merasa supportnya sudah cukup atau belum? Dari pemerintah kah? Mungkin dari siapa? Keluarga atau apa? Kok dilempar ke Ini saya? pertanyaan. Kalau support dari keluarga udah pasti mereka pol-polan ya lebih ya mungkin 1000% mereka Udah pasti nggak diomelin lagi ya udah nggak perlu diomongin lagi. Kalau dari yang lainnya mungkin kurang. Kurang bagian mana? Mungkin nanti ada Mungkin yang nonton nih. apa ya? Kayak fasilitas di sini gitu. Contohnya kayak tempat gym segala macam masih kurang. Terbatas. Masih terbatas. Ada, Ada tapi tidak terbatas. maksimal. Iya. Oh, kamu membandingkannya dengan klub tempat mau bernaung atau dengan kamu pernah tahu tempat latihannya atlet di luar sana? Kayak kalau ngebandingin ya mungkin
berbeda lah. Di sana kayak apa-apa, oh ada ini mau ngerjain ini, oh ada alatnya ada, ininya ada, itunya ada. Kalau di sini kayak masih, oh ini harus kayak dimodifikasi lagi lah kalau di sini. Kalau dibilang maksimal belum ya kalau tapi udah bertahap sih, udah pelan-pelan menuju lebih baik. Ini mulai nih gym nih udah mulai Udah mau direnov. udah mau direnov. Udah mau direnov. Ya. Katanya lapangan juga mau direnov juga yang sebelah sana. Soalnya agak bergelombang kan. Kayak sekarang mungkin karena kemarin kelihatan berprestasi kali ya, terus banyak yang akhirnya ya dapat perhatian lumayan lah. Ini pemerintahnya PBPFC. Ya. Ya, harus ditekankan itu. Iya. Bukan yang lain. Pak Imam. Kita juga udah sharing nyampein ke ya Pak Imam. ke Pak Imam, udah nyampein, beberapa dari kita juga udah nyampein kekurangannya apa, kata beliau oke nanti kita perbaiki. Ya, kami dukung Pak Imam untuk bisa memberikan fasilitas yang terbaik ya. Amin, amin. Biar makin jos, biar makin bisa membanggakan lagi kan. Amin. Aku tuh sebenarnya penasaran tadi ngeliat teman-teman pada latihan. Boleh nggak aku diajarin apa yang teknik-teknik dasar kalau main volley? Ayo, Pengen ayo. tahu Boleh, gimana boleh. caranya? Apa nih yang mau diajarkan apa? Yang pertama passing bawah dulu. Passing bawah tuh gimana? Passing bawah tuh kuda-kuda dulu. Udah ada, oke. Tangan. Gini. Aha. Udah gini Oke, aja. harus gini. Dari bawah. Naik ke atas gini. Ini aja. Oh. Sentuhannya di sini. Tapi dibuka. Oh benar itu. Bisa. Itu benar. Oh, gampang. Nextnya apa? Passing atas. Passing atas diri biasa. Sama. Hits. Oh, badannya juga iya, didorong. Oh. Ayun dikit. Oh. Tarik. Cut. Kemal apa? Waduh, Kamera, kecelakaan. Sikat. Apa sih yang paling susah kalau teknik-teknik tadi? Kalau aku penerimaan pertamanya sih, Itu ya, karena biasanya kenceng-kenceng ya? kenceng-kenceng, terus kayak buat ngatur serangan juga kan, biar lebih mudah. Itu sih yang menurutku susah. Pernah nggak sih ada temen kayak, lah gitu aja kagak bisa, gitu. Ada sih kan rasa kayak gitu. Ada tapi di dalam hati kan. Oh jadi nggak keluar ya? Ya, soalnya kan pengaruh di tim nanti. Wah, gimana sih harusnya kan jangan tetap support. Kadang ya di hati, kadang Terakhir sebelum kita akhiri ngobrol-ngobrol ini, kemarin kan habis menang tuh. Ya. Nah, gimana kalian melihat berhasil mencetak sejarah nih timnas putra? nggak percaya sih bisa sampai juara 1 gitu. Soalnya kan dari awal kita terseok-seok banget. Kayak lawan Korea kita pertama kalah 3-0, terus lawan Qatar tim unggulan kita bisa menang 3-2. Terus lawan Thailand juga 3-2 kita. Masa kita menangnya tipis-tipis terus gitu loh. Bukan yang menang wah 3-0, enggak. Dari awal tuh kita terseok-seok banget, tapi sampai semifinal kita menang lawan tuan rumah. Ya itu semakin yakin sih, pas semifinal itu kita bisa menang, semakin yakin kalau ternyata kita itu mampu sebenarnya. Farhan, apa yang didapatkan dari kemenangan kemarin? Ya sama sih, kayak ya bangga lah, bisa berkontribusi di tim, bisa mencatatkan sejarah juga. Ya sama, awalnya juga nggak nyangka juga, setelah kalah sama Korea kan rame tuh. Rame ya. IG saya Rame itu ya mungkin motivasi juga sih, setelah kalah lawan Korea juga kayak motivasi buat diri sendiri juga, buat ya pertandingan berikutnya lebih bagus sih. Tapi ya alhamdulillah juara sih. Yang kalian rasakan ketika netizen di luar sana bilang, ah nggak bener mainnya, apa yang ada di pikiran dan hati kalian? Sebenarnya kita juga nggak mau main jelek kan, nggak ada lah pemain yang mau main nggak bagus jelek, gitu. Cuman kan kondisi di lapangan sama ya yang ada di lapangan kan beda. Kadang kita juga kayak nervous segala macam, terus tekanan dari lawan, penonton ya pasti ada. Ya sebenarnya nggak mau main jelek sama sekali. Cuman ya apa boleh buat, kondisi badan kayak apa, situasinya kayak gimana. Ya yang jadi akhirnya main yang kurang maksimal. Nah setelah akhirnya jadi juara, kalau gini kan,
Bisa gue gitu gak? Ada perasaan kayak gitu gak sih? Gimana ya? Enggak sih, cuman Enggak. Mungkin kayak dikeluarkan. Enggak sih. Kayak kalau main bagus dan menang positif semua komennya. Langsung berubah. 180 derajat. Serius, Langsung. berarti waktu pertemuan pertama lawan Korsel kan kalah 0-3 tuh. Ya. Wah, dihujat Itu semacam isinya ya. Wah, hujatan semua. hujatan semua itu. Hujatan semua. Terus kemudian Yang yang membalikan keadaan. kedua itu kan 3-2 lawan Qatar. Nah, itu Udah mulai positif tuh komennya tuh. baru mulai. Iya. Baru mulai Baru positif. mulai Oke, setelah udah banyak yang positif itu ketika sudah lawan Thailand, lawan Oman. Pas semifinal ya. Semifinal sih, Masuk lawan semifinal. India. Masuk semifinal, Pas ya. menang semifinal itu langsung udah langsung positif. Seperti apa coba yang diingat sama kalian head speech-nya? Hujatannya kayak apa? Yang Ini diingat? biasanya yang inget kalau aku Hujatannya. langsung keluar aku. Kebanyakan Tarkam. Itu sih yang paling Pemain ramai. titipan katanya. Oh ya Allah, ordal, Ordal. tipe ordal Iya, gitu iya, ya. iya. Jadi bukan beneran main. Ya kan pasti sering ada yang nge-tag juga kan. Iya, iya, nge-tag. iya, 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 iya. Ya cuma, tapi ya nggak ada yang pernah tak balas ya, cuma lihat aja. Lihat aja. Ya. Kenapa harus dilihat sih? Don? Muncul soalnya. Oh muncul? Muncul terus. Emang ya. kamu suka main medsos, Main. jadinya mau nggak mau muncul. Tapi udah biasa sih kayak. Udah biasa? Sehari-hari udah. Luar Sehari-hari. biasa loh. Itu yang Soalnya- susah loh. Soalnya kan nggak semua orang bisa. volley itu kan kalau nggak menang ya kalah. Ya cuma dua Ya, itu ya. kalau kalah ya dihujat, kalau menang ya dipuji, itu aja udah. Jadi kayak Jadi konsekuensi dari kita itu. harus datar aja, datar. Oh, menjaga hati. Nggak usah sedih, nggak usah senang ya, nggak terlalu senang banget udah. Oh, gitu juga. Ya. Walaupun tadi kemarin menang Piala Asia juga ya nggak terlalu Ya, euforia udah, gitu ya. ya. Oke, kalau Farhan Kalau aku sih gitu. Medsos nggak? Lumayan, cuman kalau komen-komenan kayak gitu jarang dibaca sih. Oh, Kayak langsung pokoknya scroll scroll aja aja. nggak usah baca komen ya. Karena komen itu lucu-lucu ya. Lucu-lucu banget Nah, sih. itu tadi head speech. Kalau yang pujian-pujian yang paling menurut kalian, pujiannya luar biasa nih, ada nggak? Sama juga sih. Aku jarang Dan ngelihat ngecek itu ya. tapi pasti lihat kan. Pasti lihat. Soalnya pasti Contoh, ada contoh, lewat contoh, kan. Contoh. Kayak ini ada yang di TikTok tuh dia suka nge-rate abis pertandingan, misalnya sampean main, Ya. Doni Cuplikan gitu. 10/10 atau 9/10 terus dikasih itu ada itu. Jadi dia mengomentari atau menganalisis, membedah Iya. gitu ya. Performa Doni Iya, hari player. itu, Iya. permainannya gimana, Farhan gimana. Terus kalau saya sih kadang nerima yang kayak oh ini masuk akal nih, oke saya terima. Oh, kamu jadikan masukan jadi untuk masukan. perbaiki diri. Kalau yang kayak gitu udah Baik. dilewat aja udah. Ada yang mau disampaikan kepada para netizen mungkin? Silakan. Ya, Bang. Apa kayak Netizen, Kukun? dukung terus timnas volley Indonesia. Oke, positif ya Doni. Oke, teman-teman. Next, apa kalau kamu impian sebagai pribadi untuk di bola voli apa? VNL. VNL. Ya nggak tahu tahun kapan harus bisa. Harus Paling bisa. nanti adik-adik kita yang menikmati kan. Oh, itu cita-citamu Cita-cita, untuk iya. voli Indonesia. Kalau Poli Indonesia sama sih, bisa main di VNL. Kalau pribadi mungkin bisa mengukir lagi lebih banyak lagi sejarah-sejarah mungkin. Thank you, Farhan. Thank you, Roni. Siap, Mas. Ini tadi obrol-obrol kita dengan para pemain voli putra. Ini timnas yang kemarin berhasil mengukir sejarah. Semoga tadi ya sejarahnya makin banyak lagi untuk diukir dan menjadi kebanggaan kita bangsa Indonesia. Sampai sini Point of View. Saya Jati Dharma pamit. Salam SCTV. Sampai sini Point of View. Saya Jati Dharma pamit. Salam SCTV.